Tahun 2024 saudara ya, bulan Desember. Ya percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita sepanjang tahun ini saudara. Kalau sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih bisa bernapas, masih bisa makan saudara ya. Amin. Cuma karena kebaikan Tuhan. Kita percaya nanti kita menyambut tahun yang baru. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Lebih lagi saudara, amin. Ada mujizat Tuhan yang sungguh dahsyat. Kayaknya wajahnya nggak penuh sukacita ini wajahnya. Bapak kita bersukacita sampaikan tangannya, Bapak Ibu, haleluya. Tanda orang bersukacita itu tersenyum, Bapak Ibu ya, haleluya. Tersenyum dong kanan kirinya, bilang halo, kamu cantik, kamu ganteng, ya kan? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tanda orang bersukacita yang kedua itu bangkit berdiri dong, Bapak Ibu, haleluya. Itu baru orang tanda orang bersukacita, Bapak Ibu ya. Biar pagi hari ini kita mau melupakan setiap masalah pergumulan kita, saudara, amin. Kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan, amin. Yang mau memuji, menyembah Tuhan, lambaikan tangannya sekali lagi, saudara, haleluya. Berikan undangannya dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita buka hati, kita berdoa siapa? Silakan hambanya Bapak Pendeta Julius Simamarta, SH, FTH. Mari satukan hati kita doa bersama untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah mengatakan hari ini Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, di mana Kau telah menuntun hidup kami Tuhan. Di waktu seminggu sepekan ini Tuhan, Engkau yang menyertai dengan sangat luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan kami, di keluarga kami, maupun segala kesehatan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan dengan sungguh hati kepada Engkau Tuhan, dengan beribadah kepada Engkau Tuhan untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk mengasihi lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan, karena kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan, karena Kau telah memberkati kami Tuhan. Layaki kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, hati segala pikiran kami Tuhan. Kami butuh kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap tubuh jiwa kami Tuhan, sehingga kami diperkenankan untuk membawa korban syukur dan mendekat kepada Engkau ya Tuhan, sehingga sorga dengan urapan hadirat-Mu turun atas kami dalam ibadah kami ya Bapak. Urapi kami semua dari WL sehingga imat musik-Mu Tuhan. Kami sangat percaya dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan tercurah atas kami Tuhan, sehingga kami membawakan syukur membawakan lagu dengan penuh dengan hadirat Tuhan, sehingga malaikat di surga menyanyi bersorak-sorak meninggikan nama Yesus sebagai Tuhan kami ya Bapak. Berkati Tuhan, berkati atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk Pastor Hengki Tuhan Yesus. Biarlah Kau mengurapi dengan kuasa, dengan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, Kau meningkatkan semua Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan Yesus kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan hidup kami diubahkan, hidup kami berubah Tuhan Yesus dengan firman-Mu, dan segala sesuatu diresponi dengan firman-Mu, dan kami melakukan segala kehendak-Mu ya Bapak. Urapi Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus sebagai gembala kami, sebagai gembala penemangan Tuhan. Kami sangat percaya Engkau yang menuntun dan menyertai hamba-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, di dalam pekerjaan, usaha, apapun Tuhan, di dalam rumah tangga. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami, anak-anaknya Tuhan yang bekerja di luar negeri Tuhan Yesus, maupun di dalam negeri Tuhan. Tuhan menyertai Tuhan segala kehidupan ya Bapak. Kau yang akan memegang keluarga-Mu ini Tuhan Yesus dengan darah Yesus ya Bapak. Kau yang menyelamatkan ya Bapak. Berkati Tuhan untuk kembali sidang kami, buat Pastor Niko beserta kedua wakil kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan Pastor Niko Tuhan sebagai messenger api Pentekost yang ketiga nih ya Bapak. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan berkarya lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kau curahkan Tuhan, boleh mengenal arti maksud Pentekost yang ketiga nih Tuhan, boleh mengenal seluruh negeri Tuhan, maupun luar negeri, dalam negeri Tuhan Yesus, maupun di kalangan di gereja-gereja yang Tuhan api Pentekost tercurah dengan Pentekost ketiga nih Bapak. Berkati ya Bapak, berkati dengan kesehatan kekuatan dari Kau Tuhan atas gembala sidang kami maupun kedua wakil kami yang selalu menopang, yang selalu Tuhan kesatuan hati yang menuntun Tuhan gereja-Mu Tuhan Yesus
dengan visi misi lebih lagi ya Bapak. Berkati Bapak, berkati juga Tuhan untuk gembala kami buat Cikampek, Pastor Welia, Pastor Ibu Gembala, seluruh pengerja-pengerjanya. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Welia Bapak, Kau pakai juga lebih dahsyat lagi Tuhan, di mana Tuhan di dalam sesuatu Tuhan, apapun Tuhan kebutuhan di dalam Cikampek Tuhan, untuk kebutuhan renovasi ya Bapak di gereja ya Tuhan, di Cikampek Tuhan, kayak percaya Kau akan mencukupkan semuanya ya Bapak, sehingga Cikampek Tuhan penuh dengan kemuliaan Allah, karena inilah rumah-Mu ya Bapak, rumah kemuliaan-Mu Tuhan ada dan akan menjadi menghiaskan begitu dahsyat Tuhan atas pekerjaan-Mu Bapak. Berkati Tuhan Yesus Pastor Welia Tuhan, memberkati seluruh cabang-cabang yang ada di dalam Cikampek Tuhan Yesus. Yang percaya penuaian api Pentakosta akan terjadi, pengembangan kanan kiri akan terjadi Tuhan Yesus, di mana akan memenuhi target 30 cabang atas pelan Cikampek Tuhan Yesus. Kami rebut dengan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, boleh terjadi Tuhan Yesus. Setiap cabang-cabang Tuhan menuai di dalam Engkau Bapak. Berkati Tuhan untuk negeri kami cintai Tuhan, untuk bangsa kami. Percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan jangan api jangan awan Tuhan bangsa kami Bapak, sehingga bangsa kami akan mengalami terobosan dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu Bapak, sehingga bangsa kami Tuhan Kau akan membangkitkan Tuhan segala kekayaan kemuliaan yang dari Engkau Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus Kau mencurahkan dengan setiap kepimpinan presiden kami, wakil presiden kami Tuhan Yesus, atas Prabowo Gibran Tuhan, yang Kau menuntun menyertai hamba-Mu ya Bapak, sehingga takut akan Kau tercurah Tuhan, sehingga yang berintegritas Tuhan, yang akan melakukan Tuhan amanah rakyat Tuhan atau kebenaran Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, untuk memuliakan bangsa kami, untuk menuju Indonesia emas, Indonesia maju beserta kemuliaan-Mu di bangsa kami Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk semua menteri-menteri yang sudah Kau percayakan, biarlah yang berintegritas di Tuhan boleh Kau menjalankan Tuhan, menanamkan Tuhan kepemimpinan yang sungguh-sungguh ya Bapak di dalam roda pemerintahan Bapak, untuk membantu presiden kami Bapak. Berkati juga Tuhan untuk yang sudah kami lalui Tuhan, di mana tangan Tuhan yang selalu memberkati di dalam acara pilkada kami sudah selesai Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan kehendak-Mu terjadi kepemimpinan ini Bapak, karena Engkau ya Tuhan yang milih kepemimpinan ini Bapak, maupun yang 2 putaran Tuhan. Biarlah Kau ikut campur tangan kembali Tuhan Yesus dengan acara pilkada ini Tuhan Yesus, untuk di acara di tahun depan ya Bapak, sehingga acara pilkada ini terpenuhi dengan aman tertib Tuhan yang Engkau kerjakan ya Bapak. Berkati ya Bapak, berkati semua dia Bapak yang percaya Tuhan, lawatan terjadi atas bangsa kami, yang percaya harvest now everyone for the Jesus Bapak, yang akan menggetarkan setiap umat-Mu di bangsa ini Bapak, sehingga boleh mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapak. Begitu bangsa umat kesayangan Israel juga Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, meluputkan bangsa umat kesayangan ya Bapak, sehingga bangsa Israel ya Bapak Engkau yang angkat kembali Tuhan Yesus, menuju kemenangan, menuju kemerdekaan yang Kau berikan atas bangsa kami, janji yang Kau berikan atas bangsa Israel Bapak. Berkati kami semua Tuhan. Inilah kami hari ini Tuhan akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami akan seluruh tenaga kami Tuhan, setulus hati kami Tuhan, dengan sungguh membawa korban syukur kepada Engkau, untuk memfokuskan kepada Engkau Tuhan segala kepikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan ada sukacita damai-Mu Tuhan Yesus. Layani kami akan makan perjamuan kudus ini Bapak, darah Yesus, darah roti perjamuan itu Yesus menyatakan lambang ini Bapak dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami makan Tuhan ada kuasa, ada berkat, ada mujizat, dan kami pula membawa sorak-sorai di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita untuk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan POV. Saya persilakan. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus.
Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sekali lagi saudara, haleluya. Tuhan tuh nggak berjanji kalau kita ikut Tuhan tuh keadaan kita selalu enak saudara ya. Yang Tuhan janji adalah penyertaan Tuhan di segala aspek kehidupan kita, amin. Sekali yang bersuka cita bisa berikan tangannya dong. Yang bersuka cita tandanya apa saudara? Berdiri dong saudara, haleluya. Hari ini saya mau tanya saudara, hari ini hari apa saudara? Hari apa saudara? Hari Minggu. Salah, hari ini kurasa bahagia, haleluya. Haleluya.
Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengeluarkan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Berapa kita yang percaya sama Tuhan? 2000 tahun yang lalu Tuhan lahir untuk memberikan kasih-Nya bagi setiap kita, kasih-Nya yang mengubahkan kita, saudara, kasih-Nya yang selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Kita percaya hari ini di bulan Desember tuh, saudara, kita merasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus lahir untuk menebus setiap dosa kita, saudara, hari ini kita sama-sama bersuka cita sebab kelahirannya sudah siap. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat, saudara. Mari kita sembah Tuhan, saudara, pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kasih yang mengubahkan hidup kami, kasih yang selalu ada bagi kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, jangan berdiam diri, mari sembah Tuhan. Hati, jiwa, dan kekuatan Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan membawa hati yang sangat rindu menyembah-Mu Tuhan.
buat hari ini. Biar saya puja menyembah naikkan menjadi upah yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Ini saatnya Kau berfirman buat setiap kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini. Bagi lebih berapa untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar apa yang disampaikan itu boleh menjadi rema, kekuatan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau bebas bekerja di tengah-tengah kami. Semoga firman Allah sampaikan. Kau lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kau sembuhkan kami yang sakit, Kau hibur kami yang susah, Kau kuatkan kami yang berlesu. Dan kami pulang, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami peroleh kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita kemuliaan yang mulia pada Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Ya, nggak terasa ya, selesai sudah. Ya, bulan terakhir di tahun 2024. Sebentar lagi kita masuk 2025. Ya, tadi di depan itu ada amplop persembahan Natal. Ya, kalau sudah tergerak, terbeban, ya boleh memberikan persembahan Natal. Itu buat kita juga. Ya, kalau dapatnya banyak, pelayannya banyak lewat. Kalau dapatnya dikit, pulang bawa oncom aja. Ya, jadi itu dari kita untuk kita ya saudara ya. Jadi jangan pikir persembahan itu dari kita untuk kita. Ya, saudara. Hari ini bulan terakhir di tahun 2024. Ya, sebentar kita masuk di tahun 2025. Orang banyak prediksi segala macam untuk 2025. Tapi kita percaya janji Tuhan lebih berkuasa atas setiap apa yang boleh kita hadapi tahun depan. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya akan bicara mengenai makna hidup orang percaya. Ya, banyak orang di luar sana nggak mengerti makna hidupnya. Makanya lihat orang-orang di sana kadang-kadang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan nggak sedikit menyalahkan Tuhan. Waktu mengalami masalah, waktu mengalami hal-hal yang gak enak, karena mereka nggak mengerti makna hidupnya, mereka akhirnya menempuh jalan yang salah. Mereka ngambil keputusan yang salah. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, ya angka bunuh diri itu meningkat. Ya, memang banyak faktor, saya percaya ya kenapa orang bunuh diri. Ya mungkin karena memang faktor jiwanya, faktor tekanan mental dan lain sebagainya. Saya percaya itu. Tapi saya juga yakin bahwa orang yang bunuh diri ini adalah orang yang tidak mengerti makna hidupnya, sehingga dia dengan mudah mengakhiri hidupnya. Ya, jarang sekarang orang bunuh diri minum baygon ya. Mereka terjun aja lebih gampang, lebih murah. Kalau baygon mesti beli. Mau ya, mesti beli juga repot. Ya, jadi lompat aja. Nah, karena apa? Mereka nggak mengerti makna hidup di dalam kehidupannya. Mereka gampang mengakhiri hidup. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama yuk belajar bagaimana kita sebagai orang percaya kita mengerti makna hidup kita. Kita harus mengerti setiap pribadi lepas pribadi makna hidup dari setiap kehidupan kita. Nah, ya makna hidup orang percaya. Seringkali orang percaya juga nggak ngerti makna hidupnya. Kalau ditanya apa makna hidupnya, nggak tahu lah. Yang penting ya udah gini-gini aja. Ya yang penting pagi bangun kerja, pulang kerja, ya aktivitas seperti biasa. Itu nggak salah. Ya, tetapi kalau itu dilakukan tanpa mengerti makna hidup, orang ini akan gampang terombang-ambing. Orang ini nggak ngerti tujuan hidupnya. Orang ini nggak ngerti arti kehidupannya. Orang ini nggak ngerti makna kehidupannya. Orang ini gampang diajak hal-hal yang nggak baik mungkin. Kenapa? Karena dia nggak tahu makna hidupnya di muka bumi ini. Sebagai orang percaya, ya kita harus mengerti makna hidup. Apa itu makna hidup kita sebagai orang percaya? Saya percaya kalau kita mengerti tentang makna hidup, hidup kita nggak hidup yang sembarangan. Hidup kita nggak hidup yang asal-asalan. Hidup kita nggak hidup yang sembrono. Hidup kita nggak seperti orang di luar sana. Ya mereka gampang, mereka makan minum narkoba karena mereka nggak ngerti makna hidup. Mereka judi online. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti makna hidup. Ya mereka hidup dengan tidak baik dan segala macam. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti makna hidup. Ya, yang pertama kita harus mengerti bahwa hidup itu adalah proses pembelajaran. Katakan sama saya, proses pembelajaran. Ya, hidup itu adalah proses pembelajaran.
Ya, setiap hari kita harus belajar. Ya, belajar itu memang ada yang secara istilahnya resmi, istilahnya secara edukatif, ya. Tapi juga pembelajaran itu adalah setiap kehidupan hari lepas hari yang kita lewati. Itu adalah pelajaran. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah guru. Kenapa? Karena Yesus mau mengajar. Ya, kehidupan itu adalah proses pembelajaran. Kalau orang nggak mau belajar, mereka akan gampang mudah menyalahkan orang lain. Oh, itu sih begitu sih. Oh, keadaan sih Pak yang buat begini. Oh, tempat kerja saya sih Pak yang begini. Bos saya sih Pak yang begini. Suami saya Pak yang kayak begini. Kenapa orang itu nggak ada mengerti proses pembelajaran? Tapi kalau orang mengerti proses pembelajaran, mereka akan belajar meningkatkan kapabilitasnya. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan sekeliling yang ada di tempat kita. Tapi kalau kita mulai melihat diri kita, kita adalah orang yang mau belajar, meningkatkan kapabilitas kita. Apa yang harus dipelajari? Banyak. Yesus berkata apa? Dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Ya, Yesus memposisikan dirinya sebagai guru. Maka dikatakan belajarlah padaku. Banyak ayat Alkitab mengajar kepada kita untuk kita belajar. Tanpa kita belajar, kita stagnasi. Kita nggak bisa berkembang. Kita berhenti di situ. Ya, belajar. Suami istri, hubungan keluarga, itu juga harus belajar. Bahkan ada orang berkata begini, ada statement berkata begini. Jangan kita pikir, wah saya udah menikah 20 tahun, saya udah menikah 30 tahun, wah saya sudah mengerti istri saya sudah mengerti suami saya. Enggak. Belajar itu adalah proses yang terus menerus. Ya, ada orang berkata begini, perlakuan kita terhadap istri kita sekarang itu berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Kenapa? Umur dia juga nambah, umur kita nambah. Perlakuan kita nanti, istri kita 10 tahun yang akan datang, itu akan berbeda dengan sekarang. Kenapa? Semua berubah sudah. Makanya orang yang nggak mau belajar dia stuck. Lihat teknologi berubah, teknologi berkembang, teknologi maju, semua berubah. Apapun yang ini semua berubah. Nah, kalau kita nggak mau belajar, kita menjadi orang yang stagnasi. Nah, waktu kita mengerti bahwa kehidupan adalah satu proses pembelajaran. Artinya juga begini, saudara. Waktu kita ngalami sesuatu, ya, bahasa orang dunianya bakal gini, ambil hikmahnya, gitu kan. Jadi waktu kita mengalami hal yang gak enak, mungkin kita ditipu orang, mungkin kita jatuh, ya, jangan kita nyalakan keadaan. Dia si Pak tuh ajak saya, dia si Pak ini, itu namanya kita nggak belajar. Selama kita masih nunjuk, kita masih menyalahkan keadaan dengan baik-baik, kita adalah orang yang nggak mau belajar. Kenapa? Kita merasa, oh gue nggak salah, gue bagus, gue baik, gue benar, gue udah ini, yang salah ini semua. Nah gitu kira-kira. Tapi waktu kita berhenti sejenak dan kita mulai, saya mau belajar. Apa sih yang kurang dari saya? Apa sih yang salah dari saya? Nah itu kira-kira begitu. Ya kan beberapa hari ini saya sama istri suka nonton film ya, film. Bagaimana ya kadang-kadang kita mengenai rumah tangga, ya kadang-kadang kita mengenai perselingkuhan. Ya. Saya nggak bela satu sisi, ya saya nggak bisa bela, oh ini suaminya yang benar, oh suami ini istrinya yang salah. Tapi kalau kedua-duanya belajar itu nggak akan terjadi. Kenapa ya misalnya suami saya kok selingkuh misalnya? Ya sekali lagi saya nggak bela yang selingkuh nih, tuh kata pendeta boleh selingkuh, nggak ya. Ya misalnya ya kita belajar, oh saya kurang atensi sama dia, oh saya kurang perhatian sama dia. Sementara di luar sana diperhatikan misalnya. Waktu kita belajar kayak gitu ya, kita belajar, kita ada sesuatu yang meningkatkan kapabilitas kita. Saudara coba hari ini tahun 2024 akhir, coba kita flashback sejenak. Boleh dibilang udah 11 bulan kita lewati tahun 2024. Sudah nggak kita belajar sesuatu melewati tahun 2024 ini? Sudah belum kita dapat sesuatu? Oke, tahun ini saya belajar sesuatu tentang ini. Oh saya mengerti kalau ini begini harus begini. Nah itu belajar. Ya, jadi ambil hikmah, ya orang katakan, Pak kemarin saya ditipu orang Pak. Nah, jangan nyalain orang. Ambil hikmahnya, oh lain kali saya mesti teliti. Oh lain kali saya harus begini. Oh lain kali supaya saya nggak ketipu lagi, saya mau seperti ini. Oh nah itu namanya belajar. Ya, nah menyangkut belajar, saya mesti kasih laporan sedikit.
Ya, nah ini. Nah, ini hasil saya sudah selama 2024. Ya, nah, sudah lulus. Ya, sehubungan dengan pelatihan konseling Bibikla fase 2 fase 3 tahun 2024. Ya, dengan ini menyatakan sudah lulus. Wis, sudah. Berapa ya? Saya belum tepuk tangan. Tapi nggak tepuk tangan saya sendiri. Ya, berdasarkan penilaian kami examination dan test yang sudah ikuti, berikutnya adalah share geologianya 82,5. Konselingnya 82,5, total skor 82,5, dinyatakan lulus fase 2. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Saya belajar. Ini BBCA ini adalah Bethel Biblical Counseling Academy. Ya, udah fase 2, nanti masuk lagi saya ke fase 3. Saya akan terusin aja sampai mentok ke fase 4. Ya, dan saya juga masih kuliah. Doain Januari, Februari saya ujian, nanti ujian akhir bulan 6, bulan 7 akhir, bulan 8 saya wisuda. Ya, S2. Ya, kenapa? Ingat ya dulu saya ngomong, saya lagi kuliah ya, nanti cepat saja. Sekarang nyampe udah waktunya, 2 tahun gitu. Ini udah berjalan 1,5 tahun. Ya, bulan 8 saya kalau selesai, saya wisuda. Ya, saya bukannya mau dapat titel atau apa-apa, saya mau meningkatkan kapabilitas saya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saya, tetapi bagian kita adalah kita persiapkan segala sesuatu. Ngomong kasarnya begini, kalau Tuhan mau bikin sesuatu buat hidup kita harus ada bahan. Ya, harus bagian kita adalah kita persiapkan bahannya itu. Ya, jadi sekali lagi kehidupan itu adalah proses pembelajaran. Hari lepas hari harus belajar apapun. Ya, jangan biarkan hari berhari lepas tanpa kita memperoleh sesuatu peningkatan. Mungkin iman kita, mungkin kepercayaan kita sama Tuhan, mungkin pengetahuan kita tentang firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Itu harus dibangun dengan apa? Proses pembelajaran. Belajar, artinya belajar gini, dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak kenal jadi kenal. Itu namanya belajar. Ya, masuk terus jenjang, nggak ada kata belajar itu stop sampai situ. Enggak, orang sekolah juga dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, SMP, terus belajar. Sampai kuliah dia belajar. Kenapa? Orang belajar masih dapatkan sesuatu. Ya, saya harap kita semua 2025 kita komitmen untuk masuk ke proses pembelajaran lebih lagi. Amin, saudara. Ya, tingkatkan kapabilitas kita. Pak, saya belajar ini buat apa? Kita nggak tahu. Tapi waktu kita persiapkan semua bahan, nanti tinggal bagian Tuhan yang akan memakai kehidupan kita. Yang kedua, ya, kehidupan adalah proses ujian. Ya, orang kagak ngerti. Ya, proses kehidupan itu adalah proses ujian. Setiap hari kita diuji. Ya, ada satu statement berkata begini, apa yang diuji? Ya, apa yang diuji? Yang diuji itu adalah iman kita. Yang diuji adalah karakter kita. Yang diuji adalah ketaatan kita. Yang diuji adalah kasih kita, integritas kita. Ya, setiap persoalan, keadaan, percayalah itu ujian yang Tuhan berikan. Semua orang itu diuji Tuhan. Abraham diuji Tuhan, Yusuf diuji Tuhan. Semua Tuhan uji. Kenapa? Tuhan mau lihat kedalaman hatinya. Bukankah, mungkin saudara tanya, bukankah Tuhan mau tahu? Ya, Tuhan mau tahu. Tapi dia membuktikan secara nyata melalui apa yang dia uji melalui setiap kehidupan kita. Ujian itu nggak berbicara hal-hal yang besar, saudara. Ujian itu mungkin perkara-perkara yang kecil, perkara hari-hari yang saya bilang. Mungkin hanya sekedar kita senyum sama orang, mungkin kita sekedar membukakan pintu sama orang. Itu ujian-ujian kecil yang kita lakukan. Mungkin waktu kita mengalami masalah, bagaimana kita tetap mengucap syukur atau kita ngedumel. Mungkin waktu kita menghadapi istri kita yang marah atau suami kita yang sedang marah, bagaimana respon kita terhadap orang itu, terhadap suami kita, terhadap pasangan kita. Itu ujian-ujian kecil yang Tuhan akan kasih nilai demi nilai demi nilai demi nilai. Waktu kita lihat di jalanan, orang berbuat yang nggak baik, orang berbuat yang nggak enak buat hidup kita, bagaimana respon kita? Ingat baik-baik, ujian itu akan membentuk karakter kita. Dan ingat sekali lagi baik-baik, Tuhan lebih tertarik sama karakter kita. Kita nggak usah bangga, oh pelayanan kita sekarang hebat Pak. Pak, sekarang saya punya pendapatan saya hebat Pak. Dulu saya motor butut, sekarang saya udah punya mobil bagus. No. Tapi karakter masih amburadul, di mata Tuhan. Tuhan tertarik sama karakter kita. Dulu dia suka marah-marah, sekarang berubah. Kenapa? Dia mulai waktu ujian, dia responi ujian itu, dia meresponi ujian itu dan membentuk kehidupannya.
Ya, di dalam Alkitab ada kata 200 kata lebih, kurang lebih, mengenai kata ujian, cobaan. Ya, artinya apa? Tuhan selalu menguji kita. Dia harus tahu semua barang yang akan keluar pabrik, semua harus diuji, harus lolos pengujiannya. Kalau ini dikatakan handphone IP68, dia harus kuat ditaruh di dalam air 30 menit. Sedalam 1 meter. Nah, itu harus diuji terlebih dahulu. Benar nggak apa yang ditawarkan itu bisa berfungsi? Makanya ada departemen pengujian. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa, tapi Tuhan harus uji kita. Tuhan harus bentuk karakter kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan kasih ujian kita, seberapa kita mengasihi Tuhan. Tuhan kasih ujian kita, seberapa kita percaya sama firman Tuhan. Tuhan kasih ujian kita, bagaimana respon kita pada saat mengalami masalah. Ada orang mengalami masalah, komplain sama Tuhan. Ada orang mengalami masalah, ngambek agak ke gereja. Ada orang mengalami masalah, udah lagi nggak ikut Tuhan. Nah, waktu kita mengerti bahwa kehidupan ada proses ujian, waktu kita mengalami hal yang enak, kita mengerti ini ujian yang Allah berikan buat kita. Kita buktikan keluar sebagai pemenang. Saya selalu berkata, kalau emas aja itu yang murni itu harus dibakar berkali-kali untuk membuang kotoran-kotoran yang ada. Begitulah dengan kehidupan kita. Kita diuji, bahkan mungkin hal kecil. Kita dibuat kesel sama pembantu kita mungkin. Kita dibuat, bagaimana respon kita? Itu akan menentukan. Dengar baik-baik. Setiap hari, setiap saat ada ujian-ujian yang Tuhan berikan buat kita. Sadar, nggak sadar, Tuhan berikan ujian itu buat kita. Coba sudah mulai cek. Ya, seringkali kadang-kadang, aduh ini ketemu orang yang nyebelin banget ya. Aduh ini orang enaknya mah ditabok di bolak-balik. Gitu kira-kira. Aduh ini kok kayak begini ya. Enggak, itu sebenarnya ujian dari Tuhan. Nah, waktu kita ngerti ini ya, kita nggak akan stres, kita akan merespon dengan baik. Nah, ini ngerti makna kehidupan, saudara. Yang kita mengerti bahwa, oh ini hanya proses ujian. Mungkin kita ngalami hal yang enak, alami hal, oh begini ya, oh saya diberhentikan dari pekerjaan, oh kita mengerti. Ini hanya proses ujian yang Tuhan berikan. Dan kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau ujian itu melebihi dari kekuatan kita. Tuhan nggak iseng-iseng anak 6 SD dikasih soal anak SMA, nggak angkat. Nggak mungkin Tuhan kasih anak 6 SD ujian dikasih soal kalkulus, trigonometri, nggak mungkin. Ya, kenapa? Tuhan mengerti tingkatan kita, masing-masing tingkatan kita. Orang-orang yang lolos ujian, dia akan terus naik, Orang mau naik kelas 1 ujian dulu. Ya, zaman saya dulu ulangan umum, tahu sekarang bilangnya ulangan umum kan? Ya, kalau dulu saya sekolah ulangan umum, kalau kelas 1 mau naik kelas 2. Nanti kelas 6 mau SMP ujian. Ya, waktu kita lolos ujian. Kalau kita nggak lolos apa? Tinggal kelas kan? Ini sama kan kehidupan kayak begitu. Sama. Mungkin kalau kita berandai-andai, kalau dulu kita ujiannya merespon dengan baik, mungkin hari ini kita udah SMA mungkin. Tapi karena kita nggak respon ujian dengan baik, waktu ada ujian kita komplain, waktu ada ujian kita salahin orang lain, waktu ada ujian datang kita salahin keadaan yang ada, kita tinggal kelas artinya. Bertahun-tahun ikut Tuhan ya, posisi iman kita di sini-sini aja, karakter kita yang nggak berubah di sini-sini aja, karena kita nggak ngerti, kita sedang masuk dalam proses ujian. Tapi waktu hari ini kita sudah mengerti, apapun yang boleh terjadi, kita tetap mengucap syukur. Apapun yang boleh terjadi, kita respon dengan baik setiap ujian yang ada. Saya percaya level demi level kita naik, semakin hari semakin berubah, semakin hari karakter semakin indah di mata Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Ayo hari ini mengerti, ya Tuhan katakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan ujian. Ya, sebab kalau dia udah tahan uji, ingat, nggak sembarangan ada mahkota yang menantikan kita. Saya artikan mahkota kehidupan itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga artikan mahkota kehidupan adalah janji-janji Tuhan di muka bumi ini, saudara. Yang Tuhan akan limpahkan buat setiap daripada kita. Hari ini kita mengerti bahwa kehidupan kita, makna kehidupan kita adalah proses ujian. Dan sekali lagi saya tekankan, setiap hari Tuhan uji kita. Jangan punya pikiran kalau uji itu harus sakit, harus bangkrut. Enggak, kadang-kadang Tuhan uji kita yang kecil-kecil.
kecil-kecil. Ya, apakah waktu kita ada ketemu orang, apakah kita senyum, itu kadang-kadang kecil. Yang saya bilang, apakah waktu kita ketemu orang ini kita bukain pintu. Kemarin juga saya di rumah saya ada orang jualan pakai gerobak. Ya, dia jualan kopi-kopi begitu. Dia lagi jalan, saya lagi keluar, termosnya jatuh. Ya, termosnya jatuh. Ya, dia mau parkir, dia punya gerobak ceritanya. Parkir gerobak ternyata agak lumayan sulit saya lihat ya. Dia mesti standar dan segala macam, dia mesti termosin. Saya ambilin dia punya termos. Oh, makasih Pak, makasih. Saya nggak ambilin juga nggak ada masalah. Kesatu ya yang jatuhin bukan saya. Ya kan. Kedua, ya ngapain ngambilin itu istilahnya. Tapi enggak, saya mau lakukan itu. Bukan saya supaya dipuji sama orang itu, tapi saya mengerti hidup itu ada ujian-ujian kecil yang Tuhan berikan. Kadang-kadang hal yang kecil seperti itu, ya itu membuat Tuhan tersenyum buat kita. Ya, ngerti bahwa hidup ada satu proses ujian, kita nggak akan sembarangan. Oke, lanjut. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, hidup adalah sebuah perjalanan. Kalau kita mengerti bahwa hidup ada sebuah perjalanan, saya bukan orang yang percaya bahwa hidup itu seperti roda. Hidup itu kayak roda. Sehari ini di atas, besok di bawah. Hari ini di bawah, tenang aja, nanti di atas. Saya nggak percaya gitu. Masalahnya saya takut. Takutnya kenapa? Waktu kita di atas, rodanya keganjel. Nah, kapan kita naik dia nih? Kita kan keganjel. Saya nggak percaya gitu. Tuhan nggak pernah berkata seperti itu. Tuhan berkata, engkau akan naik dan akan semakin naik dan tidak menjadi turun. Itu yang saya percaya firman Tuhan. Ya, jadi perjalanan itu bukan sekedar kita seperti roda naik di atas. Enggak, perjalanan itu adalah sesuatu journey, perjalanan. Ya, sesuatu yang akan kita capai. Garis besarnya kita akan capai ke surga nanti. Tapi perjalanan kecilnya adalah hal-hal yang kita mulai jalanin hari-hari ini. Ya, makanya di dalam Alkitab Mazmur 119 ayat 105 berkata gini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Mazmur Amsal banyak sekali membahas tentang jalan. Jangan kau duduk dan berjalan di kumpulan pencemooh. Jangan kau berjalan di nasihat orang fasik dan lain sebagainya. Ya, kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Waktu kita mengerti bahwa kehidupan itu sebuah perjalanan, kita itu akan menikmati kehidupan kita. Kalau kita berkendara, ya dalam satu perjalanan, anggap misalnya ke Bandung. Ya, zaman dulu belum ada tol. Sekarang kan sudah tol Cipularang nyampe ke Bandung. Dari Jakarta, tol yang dilewati. Tapi zaman dulu belum ada tol, cuma ada Jagorawi. Ya, saya ingat waktu kecil saya diajak papa saya naik mobil ya ke Bandung. Zaman dulu ke Bandung juga belum ada tol seperti sekarang. Ke Bandung itu ya, kalau yang lahir 70-an, yang tahun 80-an ngerti. Ke Bandung itu zaman dulu itu harus naik puncak, lewat puncak Cianjur, Padalarang, Cilanjang, baru sampai Bandung. 5 jam. Ya, 5 jam. Jadi itu perjalanan. Yang pertama mungkin kita jalan tol Jagorawi, itu tol pertama kali di Indonesia. Ya, nikmati tol. Ya, di tol itu nggak mungkin bisa berhenti sembarangan. Nggak ada tukang jualan. Ya, betul kan? Ya, jalan. Selesai keluar tol, kita mulai naik gunung, Ciawi, Puncak. Beda kan suasananya. Itu perjalanan. Mungkin harus nanjak. Apalagi mobil zaman dulu saya ingat sekali. Papa saya kalau lagi tanjakan, itu sampai nginjak gas, sampai pantatnya naik. Mobil zaman dulu. Udah kayak ini. Nggak kayak mobil zaman sekarang. Saya ingat, kenapa? Menikmati perjalanan. Mungkin waktu itu juga belum ada AC. Kita mulai buka jendela. Ya, bukanya begini zaman dulu tuh. Ya, kalau yang masih umur 2000-an nggak ngerti. Ini buka jendela zaman dulu begini nih. Dalamnya enggak. Ya kan buka, kenapa adem? Tadi di tol ditutup, kenapa? Anginnya kencang masuk. Itu perjalanan. Ya mungkin harus nanjak, mungkin harus ini, tapi nikmati perjalanan. Mungkin harus naik tadi sampai ke puncak pas, memang. Ya kan ada padang sati namanya, terus turun sampai ke Cianjur. Itu namanya perjalanan. Waktu kita mengerti bahwa hidup ini perjalanan, kita itu akan mengucap syukur buat setiap perkara. Mungkin kita menghadapi perjalanan yang enak, mungkin jalannya berlubang-lubang, mungkin jalannya nggak mulus, mungkin jalannya lancar. Tadi Handi berkata, Tuhan nggak pernah janji Tuhan kasih jalan yang mulus buat kita, tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita.
Makanya nikmati aja perjalanan hidup kita. Mungkin hari ini, lihat kehidupan perjalanan itu saya berkata seperti musim. Ya kan tadi musim jalan tol. Ya, lalu kita masuk mungkin ke daerah pegunungan, kita melihat pegunungan, hawanya sejuk. Mungkin lagi kita turun nanti, mungkin kita mulai masuk ke daerah perhutanan. Kira-kira gitu, kiri kanan hutan. Kalau kita pergi ke Bali misalnya lewat jalan darat, kita mungkin lewat ke satu hutan. Ya, ke Semarang mungkin ada namanya satu tempat Weleri. Wah, itu kiri kanan jurang, kiri kanan hutan dan sebagainya. Itu namanya perjalanan. Ya, banyak hal-hal yang mungkin berliku-liku, mungkin tanjakan, macet segala macam. Itu namanya perjalanan. Kalau kita mengerti bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan, apalagi berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati segala apapun yang boleh ada buat setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita merasa nggak enak sepertinya. Hari ini kita mengerti perjalanannya kayaknya nggak enak. Kok kayaknya macet ya? Oh, hidup saya kayaknya tersendat-sendat ya. Percayalah, itu hanya sebuah musim dalam perjalanan kita. Nanti kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Yang penting bukan bagaimana kita berjalan, di mana kita berjalan. Yang penting kita berjalan dengan siapa. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang boleh kita jalani perjalanan itu, kita akan menikmati dan kita tahu perjalanan bersama dengan Tuhan ada perjalanan yang luar biasa, di mana ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan. Sama seperti orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun, apa yang mereka? Itu perjalanan. Mereka ketemu dengan musuh yang satu, selesai musuh yang satu, ketemu musuh yang dua, selesai musuh yang kedua, dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan lewat, sebelumnya dia harus melewati apa? Laut, terbelah menjadi dua. Itu perjalanan kan? Lihat nggak? Semua perjalanan itu ya. Allah nggak bakal gini, bangsa Israel keluar dari Mesir, ya langsung sampai ke tanah perjanjian. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan yang kerjakan itu, Allah nggak lakukan seperti itu. Kenapa? Allah ingin menuntun mereka melalui perjalanan demi perjalanan. Supaya apa? Tuhan menyatakan kuasanya buat hidup orang itu. Dengar baik-baik. Seringkali kita mengalami perjalanan demi perjalanan yang enak. Tujuannya satu, Tuhan ingin demonstrasikan kuasanya buat hidup kita. Kalau Tuhan berkati kita hari terlalu mudah, tapi Tuhan nggak mau lakukan itu. Dia ingin kita menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam perjalanan itu kita akan lihat kuasa Tuhan. Di dalam perjalanan itu kita mulai bergantung sama Tuhan. Di dalam perjalanan itu kita mulai bercakap-cakap sama Tuhan. Di dalam perjalanan itu kita sedang melatih otot iman kita untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Bangsa Israel keluar Mesir juga sama seperti itu. Ya, tembok Yeriko dia harus lewati. Ada musim demi musim dia lewati. Karena dia ada dalam perjalanan. Ada musim perang. Ada musim harus membelah laut. Ada musim harus robohkan tembok Yeriko. Ada musim harus belah Sungai Yordan, nyebrang Sungai Yordan. Ada musim-musim segala macam untuk masuk merebut tanah perjanjian. Semua itu perjalanan yang Allah izinkan terjadi buat orang Israel. Dengar baik-baik, itulah yang Tuhan juga kerjakan buat setiap kehidupan kita. Ada perjalanan-perjalanan yang Allah izinkan terjadi buat setiap kehidupan kita. Saya hanya katakan, nikmati perjalanan dengan Tuhan. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan lihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dan setiap perjalanan demi perjalanan kita. Katakan amin. Amin. Keempat, makna hidup adalah proses membangun. Katakan sama-sama, proses membangun. Ya, semua kehidupan itu membangun. Makanya dikatakan apa? Membangun mahligai keluarga. Betul? Nah, membangun usaha. Betul? Membangun hubungan. Semua dipakai kata membangun. Karena kehidupan itu adalah memang proses membangun. Kerohanian kita juga dibangun. Semua apapun itu ada proses membangun. Kalau kita mengerti bahwa kehidupan kita adalah proses membangun, kalau kita nggak membangun sesuatu, ya artinya ada yang salah. Kita nggak mengerti mengenai makna kehidupan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 berkata begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan, ini Paulus, yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, hari-hari ini kita harus mengerti bahwa kehidupan itu adalah proses membangun. Bagaimana karakter kita sudah dibangun belum? Bagaimana hubungan kita suami istri sudah belum dibangun dengan lebih baik lagi?
Bagaimana hubungan kita sama anak-anak sudah belum dibangun lebih lagi. Itu namanya proses membangun. Jangan tahun lebih tahun kita nggak pernah membangun, nggak ada sesuatu. Namanya membangun ini, ada sesuatu yang kita bisa lihat, ada sesuatu yang kita bisa berubah. Itu namanya membangun. Dari yang nggak ada, orang bangun rumah dari tanah kosong. Setahun, sebulan dia bangun, mungkin belum kelihatan, tapi 2 bulan udah mulai kelihatan fondasinya. Bulan ketiga, bulan ke-8 udah mulai kerangka bangunannya. Itu namanya membangun. Nah, pertanyaannya buat kita, selama proses 2024 ini, sudah belum kita membangun sesuatu? Karakter kita sudah berubah. Dulu karakternya jelek, dulu karakternya mudah tersinggung, dulu karakternya itu nggak bisa ditegur dan lain sebagainya. Nah, waktu ini mulai berubah, kita mulai bangun karakter kita. Hidup adalah membangun. Makanya Paulus berkata, perhatikan. Ya, orang kita sudah letakkan dasar yang sama, dasar Kristus Yesus. Kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah meletakkan dasar itu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Pertanyaannya, sudah belum kita bangun? Apa yang kita bangun hari ini? Apa yang kita bangun? Apakah kita bangun di Korintus ini berkata gini, apa yang kita bangun? Kita bangun dengan dasar, kita bangun dengan emas, perak, permata, atau kita bangun dengan kayu jerami, kayu, atau rumput kering? Dikatakan gini, semua itu akan nampak. Semua akan nampak pada saat nanti Tuhan datang menyatakan kemuliaan. Semua akan teruji lagi kembali. Kayak waktu kita bangun apa? Hari ini kita nggak ada orang yang tahu. Saudara nggak tahu saya sedang bangun pakai apa, saudara nggak ada yang tahu. Dan saya juga nggak tahu saudara sedang bangun pakai apa, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, suatu kelak itu akan teruji. Semua akan diuji dengan api, dikatakan. Waktu kita bangun dengan emas, permata, berlian, ya waktu itu dibakar, itu nggak akan rusak. Tapi waktu orang kasih jerami, rumput kering, kayu, waktu itu kena api, akan rusak, berantakan. Pertanyaannya mari, apa yang kita bangun hari-hari ini? Waktu kita pelayanan, kita bangun pelayanan kita dengan apa? Waktu kita bekerja, kita bangun pekerjaan kita dengan apa? Apakah kita bangun dengan kejujuran? Kita bangun dengan integritas yang baik? Kita bangun dengan sesuatu yang membanggakan perusahaan kita dan lain sebagainya? Itu namanya kita membangun. Yang harus perhatikan bagaimana kita bangun. Fondasinya udah bagus, fondasinya udah diletakkan. Kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. PR kita bangun nih sekarang. Kita bangun. Nah, itu yang menentukan apa yang kita bangun. Ayo bangun dengan hal yang baik. Artinya apa? Kita berikan hidup kita hidup yang terbaik. Waktu kita pelayanan, kita berikan pelayanan kita yang terbaik. Waktu kita ikut Tuhan, kita berikan yang terbaik. Hati kita, hidup kita, semuanya kita berikan yang terbaik. Kita bangun dengan dasar emas, permata, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kita korbankan. Itu namanya membangun sesuatu yang berharga. Jangan sembarangan. Kita kerja bukannya kerja sembarangan. Biarin aja lah gua kerja kayak gini. Ngapain gua kerja gini? Yang untung bos gua. Itu namanya kita nggak sedang membangun dengan bahan yang bagus. Pelayanan, bodo amat lah. Gua pelayanan juga nggak dapat duit. Emang gua digaji. Kita asal-asalan. Itu kita nggak sedang bangun dengan bahan permata. Kita bangun asal-asalan. Waktu hubungan suami istri, bodo amat lah dia mau gimana, itu kita nggak sedang bangun dengan bahan yang permata. Tapi waktu kita bangun semua, saya percaya semua nanti akan diuji. Ya, proses terakhir adalah proses pengujian. Hari ini nggak ada satupun yang tahu sesama kita sedang bangun kehidupan kita dengan bahan apa. Tapi ingat, suatu ketika kelak nanti itu akan diuji semua sama Tuhan. Pastikan kau bangun dengan bahan yang baik, bahan yang mahal, bahan yang berharga. Bahan yang mahal itu ada harga yang harus kita korbankan, ada nilai yang harus kita berikan. Itu namanya berharga. Kita pelayanan bukan asal-asalan, kita lakukan sesuatu bukan asal-asalan, tapi berikan yang terbaik. Yang kelima, hidup adalah sebuah tanggung jawab. Katakan sama saya, sebuah tanggung jawab. Kehidupan itu tanggung jawab. Kita dikasih Tuhan talenta, kita dikasih Tuhan sesuatu, dan Tuhan nanti minta pertanggungjawaban. Roma 14 ayat 12 berkata gini, demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Hidup itu tanggung jawab. Jangan pikir enak-enakan, hari ini pas saya buat dosa, hari ini saya judi online, nggak apa-apa, lakukan aja. Saya mau katakan, tapi ingat, semua akan ada pertanggungjawabannya. Bukannya seenak-enak kita lakukan,
Ya kayak orang korupsi enak-enakannya, silakan aja. Kayaknya hidup enak. Oh korupsi ya, punya uangnya banyak. Oh dia buat gini, oh kayaknya enak ya. Oh dia dagang narkoba ya, kaya ya, enak ya. Gak apa-apa, jalanin aja. Tapi ingat, akan ada pertanggungjawaban nanti. Jangan enak aja hidup sembarangan. Kita boleh hidup sembarangan terserah, tapi saya mau ingatkan satu perkara. Semua Tuhan akan minta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lolos istilahnya. Ya semua Tuhan minta tanggung jawab. Makanya kalau orang nggak mengerti makna hidup, ya hidupnya hidup sembarangan, hidupnya nggak hidup tanggung jawab. Sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, tapi nggak bertanggung jawab untuk nafkahi anak dan istrinya. Kenapa? Dia nggak ngerti makna kehidupan. Dia nggak ngerti bahwa waktu dia jadi suami ada tanggung jawab yang dia harus kerjakan. Waktu ada anak sekolah, dia harus tanggung jawab apa? Belajar dengan baik, itu tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab. Anak belajar bukannya karena takut diomelin sama orang tuanya, tapi anak belajar karena dia mengerti ini tanggung jawab yang Tuhan berikan buat hidupnya. Semua kita punya tanggung jawab sesuai dengan kapabilitas kita, sesuai dengan musim kehidupan kita. Ada orang yang mungkin sudah dewasa, dia harus bekerja, dia tidak bekerja. Ya kecuali memang mungkin ada hal-hal lain. Tapi kalau dia bisa bekerja, dia nggak bekerja, dia malas, dia di rumah, dia asal-asal hidup, itu namanya dia nggak bertanggung jawab buat hidupnya. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Hari ini jangan hidup sembarangan. Hari ini bukannya kita enak-enakan hidup. Semua pasti ada pertanggungjawaban. Kita nggak usah mirip sama orang jahat, tenang aja. Nanti tiba pada waktu penghakiman, ada tanggung jawab yang Tuhan minta buat kita. Ya, lalu Tuhan ada kasih perumpamaan. Ada seorang pengusaha, dia pergi. Ya, dia pergi lalu dikasih hambanya untuk melipat gandakan uang, untuk menjaga pohon anggur ini. Ya, waktu si pedagang itu pulang, ya dia minta apa? Pertanggungjawaban apa yang dia berikan. Ingat, kita diminta pertanggungjawaban. Tuhan sudah kasih kita keadaan yang sehat. Tuhan sudah kasih kita tangan yang baik. Tuhan sudah bisa kaki yang baik. Tapi kita nggak pergunakan itu. Kita leha-leha di rumah. Males. Ingat, Tuhan minta pertanggungjawaban itu buat setiap kehidupan kita. Ayo bagian kita tanggung jawab. Bagian kita apapun kapasitas kita. Ya, anak saya pernah berkata gini, dia kenapa sekolah bisa cepat? Dia bilang, dia cuma mau tanggung jawab aja bahwa dia datang jauh-jauh ke negeri orang untuk belajar. Makanya dia selesai kuliah di Jerman itu 4 tahun. Itu cepat. Karena rata-rata umumnya orang Indonesia ke Jerman itu 7-8 tahun baru lulus. Dia 4 tahun. Cuman kenapa? Tanggung jawab. Jadi semua waktu kita lakukan tanggung jawab, itu semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita datang ke gereja bukannya karena saya takut diomelin gembala, pelayanan, tapi karena saya tanggung jawab nih. Saya harus datang ke gereja, itu namanya tanggung jawab. Ya, satu ayat lagi dikatakan Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawabannya. Mungkin di dunia orang bisa ngelak untuk bertanggung jawab, orang bisa umpetin hasil curiannya, dia bisa menghindar dari pertanggungjawaban. Tapi ingat, di mata Tuhan dikatakan semua telanjang dan terbuka. Kita nggak bisa tutupin satu perkara apapun di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan tuntut pertanggungjawaban buat setiap apa yang kita kerjakan. Waktu Tuhan kasih tanggung jawab. Ayo kita ngerti yuk bahwa hidup itu tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Seorang istri punya tanggung jawab masing-masing. Seorang suami punya tanggung jawab. Seorang anak punya tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Kita tanggung jawab, kerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Supaya waktu Tuhan katakan dia balik seperti ke hambanya, karena uang talenta yang aku berikan. Ini Tuhan kasih 5, ini jadi 10. Cuma ada satu hamba berkata, Tuhan, ini 1 talenta yang Tuhan berikan. Saya taruh di dalam tanah, saya nggak kembangkan. Tuhan berkata apa? Hamba yang jahat, hamba yang tidak bertanggung jawab. Nyahlah pada hadapan.
Tapi orang yang percaya tanggung jawab yang kecil akan jadi tanggung jawab yang besar. Kenapa Tuhan belum kita kasih tanggung jawab yang besar? Jangan-jangan kita nggak tanggung jawab sama perkara yang kecil. Tanggung jawab sama perkara kecil. Waktu pegang uang 10.000, bisa nggak kita dipercaya uang 10.000? Waktu kita dipercaya 100.000, bisa nggak kita tetap dipercaya sama 100.000? Waktu kita pegang uang 1 juta, bisa nggak kita dipercaya dengan uang 1 juta? Waktu kita dipercaya dengan uang 1 miliar, bisa nggak kita tanggung jawab dengan uang itu? Setiap ada perkara kecil, jangan mimpi gue punya 1 miliar. Kalau yang 1 juta aja kita nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau 1 juta aja kita uang itu kita nggak bertanggung jawab, kita buat sembarangan, kita nggak akan bisa Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Ayo kita mengerti yuk bahwa hidup kita adalah satu tanggung jawab. Yang orang yang bertanggung jawab adalah orang yang akan terus Tuhan kasih lebih. Tanggung jawab 1 selesai, Tuhan kasih tanggung jawab 2 lebih besar lagi. Makanya waktu orang ke talenta itu dikasih 5, ya, dan dia bisa kembalikan, Tuhan berkata apa? Engkau menguasai 5 kota, yang 2 menguasai 2 kota, tapi yang nggak sama sekali nggak kembalikan, itu dihukum sama yang punya tanah itu. Ayo saudara, hari ini kita mengerti bahwa makna hidup kita harus kita jalan. Kita mengerti, ya, ini kesimpulan. Ya, makna hidup orang pengen kesimpulan yang pertama dari apa? Proses pembelajaran. Ya, belajar dari semua keadaan. Jangan nyalain orang. Udah intinya itu aja. Kalau sudah mau belajar, jangan nyalain orang, jangan nyalain situasi, jangan nyalain keadaan, apalagi nyalain Tuhan. Jangan. Belajar. Ayo kita mau belajar. Apapun, ya. Yuk Mas, nanti tahun 2025, ayo kita upgrade kehidupan kita, mau belajar. 2025 semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, belajar, semakin percaya, belajar, semakin beriman, belajar, semakin komitmen sama Tuhan, itu belajar. Ya, secara formal juga belajar. Dulu tadi saya nggak bisa komputer Pak, sekarang saya belajar, saya bisa komputer. Ya, saya tolong anak-anak saya, ayo kamu harus belajar, ini belajar, jangan buang waktu belajar. Ya, mungkin belajar apa? Bahasa Mandarin mungkin. Ayo jangan nanti lolos 2025, tutup tahun 2025, kita tetap di atas posisi yang sama. Rohaninya sama karena kita nggak mau belajar, imannya sama karena kita nggak mau belajar, hubungan suami istrinya sama karena kita nggak mau belajar. Ya, kita punya kapabilitas juga sama karena kita nggak mau belajar. Ayo kita mau orang-orang yang berproses belajar. Yang kedua, apa tadi katakan? Proses ujian. Ngerti? Ada masalah, jangan komplain sama Tuhan. Ada masalah, jangan nyalain segala sesuatu. Oh, ini ujian dari Tuhan. Maka sekali lagi saya ingatkan, bukan perkara-perkara besar. Bukannya, oh rumah kebakaran ujian. Bukan hanya itu. Hal-hal kecil. Memaafkan orang, membantu orang, senyum sama orang, peduli sama orang. Itu merupakan satu hal yang Tuhan nilai buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, sebuah perjalanan. Jadi kita mengenal kendaraan, perjalanan. Nikmatin aja perjalanan. Pastikan engkau berjalan sama Tuhan, itu aja. Kalau engkau berjalan sama Tuhan, terserah Tuhan mau bawa kemana. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Nggak penting kita ada di mana. Yang penting siapa yang berjalan bersama dengan kita. 2025, semua kalau sudah nonton YouTube, semua pada bilang keadaan nggak semakin baik. PPN jadi 12%, keadaan seperti ini, keadaan sepertinya menakutkan. Keadaannya nggak baik, tapi dengar baik-baik. Kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan, jalannya boleh nggak baik, tapi percaya kemenangan pasti Tuhan berikan buat kita. Di dalam perjalanan pasti ada mujizat. Nggak penting padang gurunnya, nggak penting ada air, nggak penting airnya pahit, nggak penting ada tembok Yeriko, nggak penting ada sungai Yordan yang dilalui. Bersama dengan Tuhan itu dilalui semua. Kenapa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mengerti bahwa hidup ada sebuah perjalanan. Yang keempat, proses membangun. Ayo mulai bangun segala sesuatu buat hidup kita. Ayo bangun hubungan keluarga kita lebih bagus, bangun lebih harmonis. Ayo mulai bangun yuk kehidupan kita. Dulu saya seperti ini, sekarang saya membangun sesuatu. Ya dulu saya nggak punya skill, saya mulai membangun sesuatu. Ayo mulai bangun. Ya bangun segala sesuatu. Kita sudah meletakkan dasar yang benar, tapi bagian kita harus bangun. Ayo kita bangun, semua harus dibangun, semua harus ada effort, semua harus dilakukan, dan pastikan engkau membangun dengan bahan yang bernilai di hadapan Tuhan.
Karena semua akan masuk ke dalam proses pengujian. Nanti akan terbukti apa yang kita bangun, dengan emas, permata, atau dengan jerami untuk kering. Itu pasti akan terbukti lagi. Ya, hidup ada sebuah tanggung jawab. Seberapa kita bertanggung jawab, seberapa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Tanggung jawab dengan perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar. Tanggung jawab perkara yang ini, Tuhan akan kasih lagi yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang ini, Tuhan akan lebih berikan yang lebih besar lagi. Tanggung jawab, kita semua pada punya tanggung jawab. Sebagai karyawan, kita punya tanggung jawab. Sebagai suami, kita punya tanggung jawab. Sebagai istri, kita punya tanggung jawab. Sebagai anak-anak yang sekolah, kita punya tanggung jawab. Kalau semua melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan orang Kristen kerja kok kayak gitu ya. Katanya orang Kristen datang telat, pulang duluan. Ya, orang jam 8 kerja, ini setengah 9 baru datang. Jam 5 pulang, 5 kurang seperempat udah di tempat parkir. Katanya orang Kristen. Itu namanya nggak tanggung jawab. Tapi tanggung jawab adalah kita ngerti. Kalau datang jam 8, on time jam 8. Lebih bagus tapi 8 kurang 10. Tanggung jawab. Orang-orang jam 5 pulang, udah beberes, udah pulang, udah di tempat parkir. Kita jam 5 lewat 10, lewat 15 baru mulai beberes-beres. Kenapa? Itu tanggung jawab. Bahkan mungkin kalau nggak selesai, kita kerjakan. Itu namanya tanggung jawab. Aku ngapain kerjain, emang gue dibayar lembur, itu namanya orang nggak tanggung jawab. Padahal pekerjaannya belum selesai, harus dia tanggung jawab. Nah, dengar baik-baik. Karena perkara-perkara kecil begini ya, itu membuat kuasa Tuhan tuh nggak bisa maksimal turun buat hidup kita. Ayo yuk masukin 2025 nih, perbaiki ya gini-gini. Ini hanya proses kecil nih. Yang hanya bagian kita yang kita lakukan sehari-hari, bagian kita yang harus kita responi, bagian kita yang harus kita kerjakan. Ini aja nih yang dulu nih, kecil-kecil ini. Mau coba-coba, waduh musik ini, waduh saya musik ke Amerika, musik doa di atas gunung, enggak. Gitu. Oh saya musik ke Israel, saya musik doa, enggak. Gini-gini aja kecil-kecil aja. Ini kehidupan sehari-hari loh, gampang, mudah. Tergantung kita mau gak lakukan, kita ngerti gak? Waktu kita ngerti ini kita jalanin semua. Saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan terus kucurkan buat hidup kita. Penyertaan Tuhan akan kucurkan buat kehidupan kita. Ayo lakukan ini semua. Hidup kita hidup yang bermakna. Tuhan sudah panggil kita, Dia sudah mati buat kita, Dia sudah pilih kita. Bukannya kita hidup asal-asalan, tapi kita hidup yang bermakna bagi kerajaan Tuhan. Hidup bermakna berarti bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bukan jadi penalu, kita bukan jadi orang-orang yang cuma tanda kutip nyusahin orang, tapi hidup kita hidup yang bermakna. Karena kita mengerti, kita belajar, kita mengerti bahwa kita proses ujian, kita mengerti bahwa sebuah perjalanan, kita mengerti bahwa kita harus membangun hari lepas hari, kita mengerti bahwa hidup ada sebuah tanggung jawab. Waktu ini kita kerjakan semua, saya percaya hidup kita akan berubah. Kita bukan lagi menjadi satu pribadi yang dulu atau sama dengan orang di luar sana yang mengenal Tuhan, tapi satu pribadi yang berbeda. Dan melalui hidup kita yang berbeda, itu akan jadi penuaian. Dengar baik-baik. Tadi dikatakan kemarin, declare and display. Artinya gini, declare, nyatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Declare itu artinya apa? Kita menginjil orang, kita ajak orang, kita bersaksi sama orang, itu declare. Tapi yang namanya display adalah apa? Orang lihat hidup kita, itu display. Kita tuh kayak akuarium di dalam. Ikan itu mahal-mahal orang beli. Pernah tahu nggak ada ikan 2 miliar? Nggak tahu kan? Saya ke pameran ikan 2 miliar. Serius. Ikan arowana segini, ya terus dia punya siripnya tuh yang apa di orang-orang kayak kembang ya, belakangnya juga. Sama warnanya bagus mewah. Ya kan? Itu juga kurang ajar SPG-nya. Saya tanya, ini berapa duit? 2 kan? Sudah mau bungkus, tapi itu 2 juta. 2 juta masih bungkus. Kok teh kampus kan? 2 kan? Oh iya. Waduh, saya pikir mau beli nih. 2M Pak. Kalau nanti kampret. 2 aja ngomong 2M aja kan enak gitu. 2, ya gitu 2 juta. 2M. Ingat, ikan itu 2M, orang buat apa? Di display. Jangan ingat. Kita orang Kristen tuh kayak ikan.
Orang lihat display. Ya kan? Oh bagus ya siripnya. Oh benar orang Kristen loh. Oh dia senyum dulu ya. Oh dia suka cita, itu di display. Pantas orang Kristen. Jangan orang Kristen bukannya jadi display, jadi ikan belut. Oh enggak, orang nggak ngeliat. Ada nggak orang piara akuarium, beli mahal akuariumnya, 100 juta akuariumnya, lampunya bagus, filternya. Piaranya ikan apa? Ikan belut, nggak ada. Betul nggak? Kita orang Kristen tuh harus display. Orang harus hidup kita. Keluarganya luar biasa ya. Padahal ini lagi ada masalah. Kayaknya kok hidupnya enak-enak aja ya. Sukacita terus ya. Anak-anaknya baik ya. Itu namanya display. Ayo hari-hari ini yuk, melalui ini kita mau declare and display melalui hidup kita. Everyone mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kuasa Roh Kudus dan Dia melihat hidup kita di display. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya udah memang musisinya. Yang akhiri firman Tuhan. Oh, bagaikan hujan. Oh, Bapak Syandaya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu.
di penghujung akhir tahun 2024. 1 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Dan kita akan masuk ke tahun yang baru. Ayo sebelum kita akhiri tahun 2024, kita mau berbenah, kita mau beberes hidup kita. Kita ngerti makna hidup kita. Sehingga hidup kita bukan hidup yang sembarangan. Hidup kita bukan hidup asal-asalan. Kita nggak hidup sekedar asal hidup. Yang penting makan, yang penting kerja, selesai. No, hidup nggak sekedar itu. Orang di luar berkata, hidup untuk makan. Mereka hanya pikirkan itu, tapi enggak. Hidup bukan sekedar untuk makan, tapi hidup untuk kita mendisplay Yesus dalam hidup kita. Ayo mulai bebenah. Kita ngerti bahwa hidup itu satu proses ujian. Hidup ada satu proses pembelajaran. Hidup adalah satu hal yang perlu kita bangun. Hidup ada satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengerti makna hidup ini, saya percaya kita bukan orang-orang yang sembarangan. Hidup kita adalah hidup yang monoton. Hidup kita adalah hidup yang sembarangan. Hidup kita nggak kita kerjakan dengan asal-asalan. Hidup kita nggak hidup murahan, tapi kita bangun sesuatu yang luar biasa. Kita bangun kehidupan keluarga kita, kita bangun iman kita, kepercayaan kita, kita bangun pekerjaan kita, semua itu indah di mata Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain, keadaan, lingkungan, siapapun. Kalau kau lakukan itu, dengar, kau tidak akan pernah belajar atas hidup. Kau tidak pernah mengambil satu hikmah buat setiap apa yang terjadi buat hidup. Ayo mulai belajar, mengerti. Hidup ini adalah hidup yang bermakna. Banyak orang di luar sana yang mengerti, maka mereka gampang mengakhiri hidup. Mereka gampang lari ke narkoba, mereka gampang lari ke judi, mereka gampang berpisah sama keluarganya karena mereka nggak ngerti makna hidup. Hidup mereka sembarangan, hidup mereka hidup yang kosong. Tapi bukan dengan kita. Ingat, dia sudah mati buat kita. Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Bukannya kita hidup sembarangan, tapi harus kita isi, kita mengerti makna hidup kita. Kita menjadi satu pribadi yang luar biasa. Oh, Rabaya, Rabasyanda, ya Rabaya, Rabasyanda, ya Rabaya. Bapak, biar kami boleh mengerti Tuhan atas setiap hidup kami, panggilan kami, apapun Tuhan yang sudah kau percayakan, talenta yang sudah kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan buat kami, untuk kami boleh bertanggung jawab buat setiap talenta yang sudah kau berikan buat kami. Biar hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan dengan satu proses dalam setiap kehidupan kami Tuhan ini. Kami persiapkan hidup kami persiapkan kerohanian kami Tuhan. Kami nggak tahu apa yang akan kau kerjakan ke depan, tapi bagian kami persiapkan Tuhan. Kami tanggung jawab kami persiapkan segala sesuatu. Bagian Tuhan akan pakai buat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, biar kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami percaya tujuannya semuanya itu adalah supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Karakter kami semakin indah, karakter kami semakin dibentuk Tuhan, sehingga hidup kami semakin hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Rabasyanda, ya Rabaya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Yuk kita pakai berdiri. Ku
kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup kita. Dia mati buat kita, darahnya tercurah buat kita. Dia lakukan semua karena dia punya rencana dan tujuan yang besar buat kehidupan kita. Biar kita orang-orang yang mengerti setiap panggilan tujuan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Oh Rabasya-kandaya Rabaya Rabaya. Kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun 2024. Oh Rabasya-kandaya Rabaya Rabaya. Kasih Yesus, makasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasya, ingat setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang gampang bersungut-sungut, bukan orang gampang menyalahkan Tuhan, dan bukan orang-orang yang gampang putus asa. Tapi kita mengerti, Dia sudah mati buat kita. Ada rencana yang besar. Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, biar masing-masing introspeksi kehidupan kita. Kalau kita ada dosa, kita minta ampun. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita mampu melawan setiap dosa yang ada. Oh Rabasya-kandaya Rabaya Rabasya-kandaya Rabaya Rabaya Rabaya. Ampuni kami Tuhan, setiap pelanggaran kami, dosa kami. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, melayakan kami Tuhan. Oh Rabaya Rabasya-kandaya Rabasya-kandaya Rabaya. Kasih Yesus. Makasih Tuhan. Oh Rabasya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, mari kita akan roti kita. Dan setelah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan aku. Sudah kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya itu ucapan syukur? Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengingatkan bagi tentang cawan kita. Lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan pada aku. Sudah kasih Tuhan Yesus, bukankah anggur yang atas itu ucapan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Yesus. Mari kita sama-sama dalam nama Yesus. Oh Rabasya-kandaya Rabaya. Terima kasih Yesus. Oh mari kita angkat kedua tangan, kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
hidup kami semua bukan hidup yang sembarangan. Kami nggak hidup sembrono, kami nggak hidup asal-asalan. Kami tidak sekedar hidup, tapi hidup yang bermanfaat, hidup yang berdampak bagi lingkungan kami, keluarga kami. Dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, membuat Tuhan berhasil dalam hidup Tuhan. Yang bekerja, kau naik dan dia turun. Yang berdagang berhasil Tuhan, kau berkati melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat, kau setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Oh, dahsyat Anda ya Rabbi. Ya arahkan tangan kita buat mereka. Tuhan, kami percaya mereka adalah biji mata Tuhan. Kami percaya mereka ada bukan secara kebetulan Tuhan. Oh, rapi mereka Tuhan. Biar kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan menyertai setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan anak-anak ini Tuhan punya rencana Tuhan, punya kuasa Tuhan, punya kasih Tuhan atas setiap kehidupan mereka Bapak. Berkati mereka Tuhan, mereka yang sekolah Tuhan, berkati melimpah-limpah. Mereka punya anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mereka mengerti Tuhan atas setiap panggilan, atas setiap kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka membawa jiwa teman-teman keluarga besar yang ada dalam hidup mereka. Tangan Tuhan dipermuliakan. Oh Bapa, berkat Allah mengalir melimpah-limpah atas setiap mereka. Kepandian hikmat yang dari Tuhan mengalir atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yang ulang tahun Desember ada? Ada dong. Maju. Desember. Ayo. Nah, jadi kan minggu depan bisa disiapin kadonya. Ada lagi? Desember? Ayo didoain masa nggak mau. Sudah? Yuk, arahin tangan buat mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap mereka yang bulan ini berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat usia yang sudah kau tambahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan umur panjang kau menyertai mereka. Umur panjang tangan kanan, kemuliaan, kekayaan Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Oh rabaya rabasyakan daya rabaya. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Biar memelihara kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Oh lama keluar masuk mereka Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan Yesus. Mereka aman dan penuh tangan Tuhan. Kuasa darah Yesus menembus mereka semua Tuhan. Tidak ada para api jahat yang boleh menembus setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, double grace turun atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya selamat tidur boleh bersama. Ya. Yuk kita akan duduk. Oh, Bapak siakan daya syanda ya Bapak. Yuk kita kasih perpuluhan dulu ya. Perpuluhan, kita kasih kesempatan memberikan perpuluhan. Kita angkat amplop gitu. Oh, Bapak syanda kan daya Bapak syanda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memelihara hidup kami dengan ajaib. Oh, Engkau pelihara kami dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami mengembalikan apa yang dimiliki Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat setiap apa yang sudah kau limpahkan buat kami. Hari ini dengan kesadaran, dengan sukacita, dengan understanding yang benar, kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan ini Tuhan. Sucikan, kuduskan 10% ini yang kami boleh tabur Tuhan. Engkau juga memberkati 90% yang kami boleh pakai, yang kami boleh bagikan ke orang-orang lain Tuhan. Biar Engkau memberkati yang 90% Tuhan. Untuk melimpahkan berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kami percaya Engkau membukakan pintu-pintu langit Tuhan. Engkau memberkati melimpah-limpah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Sertai kami di bahkan tempat tujuan hidup masing-masing dengan tidak kurang suara apapun. Kami siap menerima